Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Frida Dian Handini. Saya bertugas sebagai dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Quality Brastagi. Saya merupakan alumni S1 dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Medan pada 2013 dan saya menyelesaikan S2 saya dari program studi Linguistik Terapan Bahasa Inggris Universitas Negeri Medan pada 2016. Saat ini saya mengampu mata kuliah Basic Writing yang keluar pada semester ganjil dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Quality Brastagi. Pada mata kuliah ini dipaparkan bagaimana cara membuat karangan dengan berbagai jenis dan pola dan juga tensis-tensis yang akan digunakan dalam membuat karangan tersebut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam kemampuan menulis mahasiswa yang lebih lanjut. Berbagai jenis karangan akan dibahas dalam mata kuliah ini seperti descriptive text, recount text, naratif, procedure, explanation, discussion, exposition, news item, report, dan anecdote. Mata kuliah ini akan dilaksanakan selama 16 pertemuan, baik tatap muka maupun daring, dengan 2 pertemuan diantaranya itu diisi dengan ujian mahasiswa, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis berbagai jenis karangan di dalam bahasa Inggris sesuai dengan genre-nya, dan juga diharapkan mahasiswa mampu untuk mengkreasikan berbagai jenis teks di dalam bahasa Inggris sesuai dengan genre yang berbeda-beda. Setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah Basic Writing yang saya ampu, selanjutnya saya akan memaparkan teknik pengajaran yang saya gunakan dalam membawa mata kuliah ini. Di sini saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, pada bagian delivery itu adalah bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Di sini ada 2 strategi yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan bahan ajar, yaitu buku yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku karangan Pardiono yang berjudul Pasti Bisa Menulis Based Genre. Selain itu, saya juga menggunakan jurnal dan penelitian yang sudah saya lakukan. Lalu, saya juga menyediakan ruang diskusi bagi mahasiswa di setiap pertemuannya. Lalu teknik kedua yang saya gunakan adalah interaction. Dalam perkuliahan saya, ada beberapa saluran komunikasi yang biasa saya gunakan dengan mahasiswa. Yang pertama itu adalah di dalam proses perkuliahan, saya selalu memotivasi mahasiswa untuk mengungkapkan pendapatnya dan bertanya agar proses belajar mengajar terjadi komunikasi 2 arah. Jadi saya dan mahasiswa itu memiliki interaksi. Selanjutnya, kami juga menggunakan LMS Key Learning yang difasilitasi oleh universitas, dan Key Learning ini biasanya kami gunakan sebagai media untuk mengisi presensi daftar hadir mahasiswa dan juga tempat mahasiswa untuk mengumpulkan tugas-tugas maupun proyek di mana saya bisa memberikan feedback terhadap tugas atau proyek yang mahasiswa lakukan. Lalu kami juga memiliki grup WhatsApp untuk setiap mata kuliah, terutama pada mata kuliah Basic Writing ini yang bisa diakses mahasiswa selama 24 jam setiap hari. Biasanya di dalam grup WhatsApp tersebut saya melemparkan topik-topik yang berkaitan dengan materi agar mahasiswa bisa memberikan pendapat mereka. Lalu teknik ketiga yang saya gunakan adalah assessment, yaitu bagaimana cara saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Pada awal perkuliahan, biasanya saya memberikan kontrak kuliah kepada mahasiswa yang berisi gambaran topik yang akan kami bahas selama 1 semester. Selain itu, di dalam kontrak kuliah tersebut juga memuat teks skema dan bobot penilaian saya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu lebih awal, dan diharapkan mahasiswa memiliki strategi agar perkuliahan berjalan dengan baik dan nantinya akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut contoh skema dan bobot penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah Basic Writing pada pertemuan keempat secara tatap muka di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
pagi, good morning all. How are you today? Kenapa? Feeling great. Very great. Oke, thank you. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita melaksanakan doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oke, Mesah, silahkan ke depan. Yuk, please. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa berkata di surga, ya Tuhan, kami memohon pembelajaran yang Tuhan Yesus yang telah mengizinkan kami Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus dalam kemampuan bersama agar presentasi hari ini Tuhan Yesus terbaik terus. Syukur Tuhan yang telah mengucapkan terima kasih Tuhan. Amin. Oke, thank you Mesah. Take your seat. Selanjutnya itu saya sudah buka absensi di Key Learning untuk pertemuan kita hari ini. Nanti boleh diisikan absensinya setelah kita selesai perkuliahan. Oke, then apakah masih ada yang ingat topik yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu mengenai jenis-jenis genre di dalam bahasa Inggris? Please mention one. Apa jenis-jenis genre dalam bahasa Inggris? Ada procedure text, then ada narrative text, recount text, report. Ada lagi? Ada yang namanya procedure text, ada yang namanya news item, ada lagi anecdote and descriptive text. Bisa kita mulai? Bisa. Okay, definition and purpose. The definition of descriptive text is, please Sita, what is the definition of descriptive text, Sita? Descriptive text is a text which describe person, animal, or thing. Descriptive text is a text which says or describe person, animal, or thing. Jadi definisi dari si descriptive text ini adalah untuk mendeskripsikan person, mendeskripsikan animal ataupun thing ataupun place. Lalu setelah definisi, what is the purpose of descriptive text? Anybody? Please explain, please read for us. The purpose of descriptive text. The purpose of descriptive text is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Oke, thank you Asih. The purpose of descriptive text itu akan selalu sejalan dengan si definisinya tadi. Jadi, the purpose of descriptive text is to describe, untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan person, place, thing, atau animal. Sampai di definition and purpose. Any problem? Any questions? Masih paham ya sampai di sini? Oke, next. Sekarang kita membahas si generic structure. Nah, di setiap jenis genre itu punya generic structure yang beda-beda. Jadi, descriptive text itu generic structure-nya seperti ini. Nanti procedure text beda lagi. Nanti news item beda lagi. Anecdote beda lagi. Sekarang kalau si descriptive text, generic structure-nya itu ada dua. Yang pertama itu identification, dan yang kedua itu adalah description. Kalau identification itu contains about the introduction of a person, place, animal, or thing. Jadi di identification ini kita masih sekedar introduction, masih pengenalan. Lalu si description. While description contains a description of something. Jadi di deskripsinya ini sudah mulai kita gambarkan, sudah mulai kita ceritakan ciri-ciri. Kalau misalnya orang berarti ciri-cirinya. Kalau place berarti mungkin letaknya. Selanjutnya ada lagi yang namanya language features. Di descriptive text ada beberapa language features yang biasanya kita gunakan. Yang pertama itu adalah specific participant. Yang kedua
the use of the adjective. Yang ketiga, penggunaan simple present tense. And the last one, what is the example of action verb? Run, sleep, walk, hunt. Nah, kata-kata yang biasanya bergerak, run, terus walk. Lalu the example of adjective, saya rasa semuanya sudah tahu. Please mention one. The example of adjective? Beautiful. Beautiful. Fungsi. Lalu sampai di sini any question sebelum saya tunjukkan contoh dari example dari descriptive text. Any question sebelum kita tunjukkan contohnya? Silahkan yang mau bertanya. I have a question. Oke, silahkan Cia. My name is Mas Maria Alicia and my question, what is the difference between identification and description? Oke, the difference between identification and description. Berarti itu tadi masuk ke generic structure kan? Perbedaan dari identifikasi dan deskripsi. Before I answer Cia's questions, anybody can help me? Apa sih perbedaannya si identifikasi sama deskripsi? Atau apakah bisa nggak sih identifikasi sama description itu kita tukar posisinya? Description duluan, lalu identifikasi belakangan. Apakah dia harus sesuai itu? Apa bedanya? Anybody can? Tio bisa, Tio? Identification dia pembahasannya lebih umum, sedangkan description itu pembahasannya lebih kompleks itu dan lebih mendalam. Oke, thank you Tio. Jadi kalau identification ini dia masih mengidentifikasi, masih mengintroduction, masih introduce, masih memperkenalkan. Jadi kalau misalnya tadi saya mau menulis karangan deskriptif tentang Universitas Quality Brastagi, jadi saya itu masih memperkenalkan. I want to tell you about my university, Universitas Quality Brastagi. Nah itu letaknya masih di identification. Lalu masuk ke description-nya. Identification-nya itu tidak perlu panjang-panjang. Jadi hanya sekedar satu kalimat itu pun boleh, hanya untuk pengantar sebelum kamu masuk ke deskripsi. Lalu masuk ke description. Description ini sudah mulai memberikan, kalau tadi mau menceritakan tentang Universitas Quality Brastagi, so in this description kamu menceritakan mungkin letaknya di mana. Di mana sih letak Universitas Quality Brastagi, terus bangunannya seperti apa, bagaimana caranya bisa sampai ke sana, apa aja sih yang ada di sekitar UKIBI. Jadi semuanya itu kamu ceritakan di description. Beda ya, identifikasi sama deskripsi. Jadi di ciri-cirinya itu bisa kamu ceritakan di bagian deskripsi. Lalu tadi pertanyaan saya, bisa nggak sih kalau identification sama description kita tukar posisinya? Can it? Tidak? Why? Kenapa Mesa? Tadi katanya enggak. Kenapa nggak bisa? Yuk, kenapa? Bisa atau tidak kalau kita tukar posisinya? Bisa nggak Mika? Kalau misalnya saya mau tukar nih, deskripsinya dulu di atas, baru identification-nya di bawah. Can it? No? Why? Karena kalau yang namanya kita mau menggambarkan suatu tempat, kan kita kenalkan dulu, kita introduction dulu, kita introduce dulu apa sih yang mau kita ceritakan, baru kita jelaskan ciri-cirinya. Jangan kita jelaskan ciri-cirinya, baru orang menebak-nebak apa yang sedang kamu ceritakan. So, kamu harus identifikasinya dulu, baru setelah itu deskripsinya. Jangan diputar-putar. Biar tulisannya, karangannya bagus, runtut dari awal sampai ke akhir. Selanjutnya, ada lagi yang mau ditanyakan Cia? No. Oke, thank you Cia. Any other question? Silahkan Aurel. Oke, saya Cynthia. Pertanyaan saya adalah, can we use
use other tense besides present tense? Can we use other tense beside present tense? Apakah kita bisa menggunakan tenses yang lain? Apakah harus present tense gitu kan? Bisa nggak Sita kira-kira? Bisa nggak ya kita pakai tenses yang lain? Kalau menurut Sita lah dulu. Kan kita mau menggambarkan place, menggambarkan people. Maybe no, why? Karena kita bercerita tentang apa yang kita lihat sekarang. Karena kita bercerita tentang fakta ataupun apa yang kita lihat sekarang. Jadi kalau misalnya kamu menceritakan tadi si Universitas Quality Brastagi ini, apakah UKIB berbeda dulu dan sekarang? Apakah dia tiba-tiba pindah? Kalau misalnya kamu tadi menceritakan lokasinya, apakah dia akan pindah? Enggak. Atau misalnya you tell about your mom, apakah ibumu akan berubah yang dulu sama sekarang? Enggak kan? Jadi si descriptive text ini dia harus menggunakan present tense karena dia menceritakan fakta ataupun hal yang memang sudah terjadi. Ada lagi? Bisa Aurel? Bisa. Yang lain? Kalau enggak ada, kita mau lihat contohnya langsung biar kalian tidak menebak-nebak. This is the example of descriptive text. My best friend Hani. Ada yang bisa bacakan tolong bagian identification-nya? Kelihatan nggak? Anybody please? Angel bisa? Nggak nampak, oke. Bisa saya besarkan. My best friend Hani. Let me introduce you to my best friend. Her name is Hani. She is my classmate in junior high school. She is 13 years old. Jadi di bagian identifikasinya sini, dia mau menjelaskan temannya si Hani. Jadi dia perkenalkan dulu namanya. Lalu dia adalah classmate. Setelah itu dia mulai masuk ke bagian selanjutnya, itu adalah description. Apa yang diceritakannya di sini? Hani is so pretty. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and beautiful black long hair. Jadi dari semua ciri-ciri si Hani di sini, sudah bisakah kalian gambarkan bagaimana bentuknya temannya yang namanya si Hani? Sudah. Oke. Lalu di sini ada beberapa yang saya tandai. Yang saya tandai itu di sini adalah penggunaan si language features-nya tadi. Kan ini kan saya tandai, yang pertama itu adalah generic structure, identification sama description. Saya pisahkan biar lebih jelas. Lalu saya tandai juga di situ ada two colors, yang red sama yang yellow. Kalau yang red itu adalah dia termasuk ke dalam adjektif. Language feature-nya tadi kan descriptive text kan pakai adjektif. Jadi contoh adjektif berarti di sini ada pretty, ada oval face, rounded eyes, pointed nose, beautiful black long hair. Nah, itu semuanya termasuk ke dalam adjektif. Lalu selanjutnya penggunaan simple present tadi katanya di language feature-nya. Kalau simple present itu berarti di introduce itu adalah simple present. Lalu penggunaan is adalah simple present. Di sini tidak ada penggunaan was. Joins adalah simple present. Ini juga simple present. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat bagaimana si generic structure dari descriptive text and the language features dari descriptive text. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Lalu setelah kalian paham contohnya, sekarang saatnya saya dulu yang mau melihat sampai mana sih kalian pahamnya, sejauh mana sih kalian pahamnya. So please make a group of 3. 1, 2, 3. Gini aja lah biar cepat. Di sini 3, di sini ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. There will be 6 groups. Akan ada 6. Lalu write down an example of
descriptive text. Lalu jangan lupa untuk menandai seperti yang saya bikin tadi. Nih, jangan lupa tandai yang mana identification-nya, mana description-nya, mana penggunaan language features-nya. Yo, silahkan bekerja. I give you 10 minutes to do this. Setelah selesai boleh dikirim ke WhatsApp group, nanti bisa saya tampilkan di sini salah satu contohnya yang sudah kalian kerjakan. Siapa ini yang mau maju? Perwakilan kelompok. Ini berarti silakan Koni. Berarti ini saya tutup dulu. Oke. Nih. Kelihatan ke belakang? Nih, jadi ini adalah salah satu contoh descriptive text yang dikerjakan oleh Koni's Group. Silakan Koni. Hello everyone. Hello. Hello, my name is Cynthia Panggaia. I'm from Group 1 and I will present you about descriptive text. Here we can see a text and this text is an example of descriptive text. Descriptive text consists of two generic structures. The structures are identification and description. The first one is identification. Identification is the introduction of the object or thing or animal that we want to describe. For example in this text, I will read it for you. I have my own bedroom. My bedroom is not very big, but very clean and comfortable for me. My bedroom is my favorite place in my house. And the second general structure is description. Description is the part where we explain an object in more depth. For example, in this text is, my bedroom is on the second floor, next to my big brother's room. My bedroom is painted soft pink, white, and flower wallpaper. There is a big bed where I sleep every day. Beside my bed, there is my study desk. I put some pictures on my desk. There are my family picture, my picture with my friends, and my picture with my pet Luna, a Persian cat. I also have drawers where I put all my clothes inside. I really like my bedroom. I spend a lot of time in my bedroom, from studying, playing games to resting. Okay, thank you Koni. So this is the identification. Then the second one is description. Lalu tadi mana Koni language feature-nya? The language feature of this text is simple present tense. Like in this text we can see have, is, could, like, and spend. Okay, next. The next is adjective text. Like for example, big, but clean, comfortable, and pink, soft, white, and flower wallpaper. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan untuk si Koni? If you do not have any questions, can her take a seat? Udah boleh dia duduk? Oke, silahkan Koni. Thank you. Give her applause. Thank you Koni. And lalu selanjutnya, kalau kalian sudah paham, to make sure once again you understand the genre of descriptive text, let's take one more example. Oke, jadi di sini ada teks sama seperti tadi. Cuman perbedaannya saya tidak membedakan di sini yang mana ngisi identification, yang mana namanya description. Kalau Tio, menurut Tio dari satu karangan descriptive text ini yang mana sih di sini yang namanya identification? Which one is identification? I have one for 4 years. It's a cat, a kitten to be exact. I call her Big.
Oke, thank you Tio. Jadi di sini yang namanya identification is my mother bought me a present. I've wanted for years. It's a cat, a kitten to be exact. I called her Babe. Jadi sampai di sini yang satu baris ini adalah identification. Lalu selanjutnya kita mulai masuk ke paragraf selanjutnya. Dari mulai baby is a small kitten sampai we love her so much itu masuk ke dalam description. Kenapa? Berarti sudah paham? Sudah bisa dimengerti, sudah bisa menganalisis sendiri yang mananya identification, yang mana description, yang mana language feature-nya, sudah bisa menganalisis sendiri? Sudah bisa kira-kira menulis sendiri? Sudah bisa ya, bikin satu karangan deskriptif ya. Oke, jadi tadi tugasnya yang sudah dikerjakan di kelompok nanti boleh dikirimkan ke dalam key learning-nya masing-masing. Jangan lupa nanti untuk mengisi presensi kehadiran sambil kalian mengupload tugas yang sudah kalian kerjakan tadi. Sebelum kita tutup, please make a conclusion. Anybody can? Please make a conclusion. What is descriptive text? What is the purpose of descriptive text? What is the generic structure? What is the language feature? The conclusion is, what is descriptive text tadi? Descriptive text adalah a text to describe person, thing, animal, or thing. Then the purpose of descriptive text itu adalah to describe person, animal, or thing. Sama ya. Purpose sama definisinya itu akan selalu sejalan. Lalu selanjutnya, what is the generic structure dari si descriptive text tadi? Ada yang namanya identification, then description, and the last one, what is the language features dari descriptive text? Specific participant, then penggunaan the use of adjective. Penggunaan tensesnya dia harus selalu present tense. And the last one, penggunaan action verb. Berarti sudah bisa dipahami mengenai si descriptive text. Kalau sudah paham, berarti next week di pertemuan selanjutnya, in our next meeting we will discuss another text is narrative text. Oke? Kalau gitu terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Sebelum kita mulai masuk pertemuan, boleh nanti dibaca-baca bukunya yang sudah saya share sama kalian mengenai naratif teks. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semua, hati-hati di jalan, dan selamat siang semuanya. Demikian cuplikan video pembelajaran dari saya secara tatap muka di dalam kelas pada mata kuliah Basic Writing di pertemuan keempat. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan Basic Writing, mahasiswa mampu tidak hanya menganalisis tetapi juga mengkreasikan berbagai jenis teks sesuai dengan genrenya dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.